Dan waktu itu aku tuh jadi pembawa virus di SMA. SMA itu aku pernah suka baca webtoon dan teman-temanku tertular suka baca webtoon. Terus aku beralih ke game POW, teman-temanku jadi suka main game POW. Aku main game apa itu yang menanam-nanam kayak Farmville, tapi bukan Farmville, aku lupa nama gamenya apa. Intinya menanam-menanam, teman-temanku juga jadi ikutan main game itu. Intinya aku jadi virus lah di SMA. Dan ketika itu aku kan main POW itu menjelang libur panjang. Jadi ketika sesudah libur itu aku masih main POW dan tiba-tiba temanku yang gak pernah main POW ini tiba-tiba kok jago main POW. Dia tuh kayaknya ngeliatin aku karena dia kan duduknya di belakangku. Jadi kalau aku ngapa-ngapain tuh dia biasa kepo ngeliatin gitulah. Dan tiba-tiba dong dia ngajakin main POW. Dan ya karena aku pikir dia pemula ya aku iyain aja. Ternyata dia tuh sampai bilang katanya dia ngapa-ngapain tuh selalu main game POW. Pantesan dia sepro itu. Dan ini temanku tuh yang namanya Evil itu sebenarnya kita tuh satu SMP, tapi aku nggak ngerti serius. Aku tuh baru tahu ketika aku udah hampir naik kelas. Itu pun karena temanku yang bilang. Jadi kita itu satu SMP dan aku nggak pernah notice ada dia di sekolahku waktu SMP. Waktu SMA kita sekelas dan aku kira dia ya anak dari desa lain, ternyata bukan. Ternyata dari daerahku, ya ampun. Itu aku pertama kalinya merasa bersalah sih karena aku nggak kenal temen seangkatan. Padahal tuh aku dapet buku apa ya, kalau lulus kan ada dapat buku yang ada fotonya dan ada kata-katanya gitulah. Nah itu ada fotonya Evil. Itu aku waktu dibilang bahwa aku satu sekolah sama Evil waktu SMP, itu aku nggak percaya. Dan aku kan agak nggak bisa ngomong sama cowok, jadi aku tuh mendingan cari tahu sendiri dibandingkan aku harus nanya sama Evilnya langsung. Jadi aku mencoba cari di buku itu, ternyata ada fotonya Evil. Berarti kan dia emang satu SMP sama aku. Gila sih itu, aku langsung kayak ternyata selama ini pantesan Evil tuh kayak kenal aku tapi akunya nggak kenal dia. Ternyata kita satu SMP Bambang. Kalau yang Irul itu dia beda desa, jadi beda SMP. Dan waktu SMP, kenapa ya waktu SMP tuh aku nggak deket sama laki-laki? Padahal waktu SD itu teman-temanku kebanyakan ya laki-laki. Tapi di SMP SMA aku nggak bisa berteman dengan laki-laki, kayak susah banget, kayak grogi banget. Ya bayangin aja ditantangin main game aja sampai groginya sampai bergetar, nggak bisa main game dengan benar. Itu benar-benar sampai teman-teman tuh bilang kok Naftal grogi banget, kenapa? Ya karena nggak tahu. Kayak kena sindrom yang mendadak. Sekarang udah agak baikan sih. Semenjak kuliah itu aku punya beberapa teman laki-laki, teman cowok. Jadi aku juga sempat punya leader cowok dan aku satu-satunya cewek di grup itu. Jadi semenjak itu aku mulai terbiasa lagi berada di dekat laki-laki. Jadi udah nggak fobia laki-laki lagi. Cuma kadang kumat, tapi udah nggak seperti dulu banget lah waktu zaman SMP SMA. Itu benar-benar parah sih. Benar-benar ketika aku harus berbicara dengan cowok itu aku lebih memilih untuk mencari jalan lain selain berbicara dengan cowok.
susah banget ya. Tapi waktu itu menyenangkan sih, karena setelah lama gak berinteraksi dengan cowok, tiba-tiba dari game favoritku aku bisa dekat lagi sama cowok, meskipun ya gak sedekat itu juga sih, kayak formalitas doang. Kayak itu juga cuma 1 kali, aku ditantang cuma 1 kali, karena aku kalah telak, jadi dia gak nantang lagi, dan kita cuma mengecek sampai kita naik kelas dan pisah kelas. Game itu menurutku selain menyenangkan, itu juga membuatku jadi banyak teman baru sih. Sama seperti anime itu salah satu jembatan terbesar untuk aku menemukan teman yang sefrekuensi, terutama wibu-wibu. Sedangkan game itu yang kedua, karena lewat game aku jadi dapat beberapa teman luar negeri dan dapat beberapa teman-teman yang ada di sekitarku juga, yang tadinya saling cuek tiba-tiba jadi berteman, akrab. Waktu itu aku pernah main game Agar.io. Itu kan kita kan gak bisa lihat ya siapa usernya. Waktu itu aku masih main pakai Facebook sih. Aku main di Facebook dan aku tuh suka banget sama yang gambarnya doge itu yang gambarnya pokoknya dogi jenis apa namanya itu, Hachiko itu jenisnya apa ya, itu Hachiko jenisnya apa sih, yang ada memenya itulah, Akita bukan sih, Shiba Inu kan, iya Shiba Inu. Nah doge itu tuh yang Shiba Inu itu loh, sering dijadiin meme. Nah aku tuh dulu mengumpulkan uang atau poin untuk mendapatkan yang gambar itu, dan ketika aku lagi mengumpulkan itu, tiba-tiba tuh aku dapat temen, jadi dia tuh pakai gambar doge kayaknya, aku tuh pakai gambar yang bulat warnanya hijau green screen gitu, dan temanku ini yang pakai gambar doge. Dan aku nggak ngerti pelafalan doge itu dog atau doge, aku nggak ngerti, tapi aku bilangnya doge, lebih familiar di mulutku. Kayak meme harusnya kan dibacanya meme, tapi lebih familiar di mulutku itu meme, jadi ya gitulah, kita sebut aja doge ya. Jadi yang pakai gambar doge ini awalnya itu kayak ngasih makan ke aku kan, terus kayak aku ambilin tuh, terus dia kayak ketika udah semakin besar, dia tuh nggak mau makan aku, dia malah melindungi aku dari Agar.io yang lain, dari buletan-buletan yang lain. Jadi kita tuh malah kerja sama, kalau dia dimakan, aku balas dendam ke musuhnya, kalau aku dimakan, dia balas dendam ke musuhnya. Jadi kita main kayak gitu. Itu Agar.io loh, kayak itu menyenangkan, dan setiap hari kita main tau, setiap hari tuh kita menemukan satu sama lain. Jadi kalau aku pulang sekolah, aku bakal langsung buka Facebook sampai sore itu aku main Agar.io. Dan kan banyak tuh yang pakai apa sih, gambar yang sama, misal yang pakai doge itu nggak cuma satu, terus yang pakai warna hijau green screen itu nggak hanya satu. Jadi kita tuh berpetualang untuk menemukan satu sama lain. Jadi kalau misal cara aku menemukan dia itu ketika menemukan user yang menggunakan gambar doge, itu aku bakal kasih makan. Kalau dia tidak memakan umpan yang aku berikan, justru bukan doge, itu user yang berbeda dengan doge. Dan ketika aku memberi umpan dan dia makan, terus mendekat tanpa takut aku makan, dia itu doge. Jadi gitu terus setiap hari kita kayak gitu. Dia juga kadang kalau dia lebih besar dari aku, dia tuh menggunakan cara yang sama, dia kasih umpan, kalau user itu menjauh berarti itu bukan aku. Jadi kita tuh jalan beriringan sampai kita tuh mencapai billboard nomor 1. Kadang aku yang nomor 1, kadang dia nomor 1. Dan kita tuh main dari aku pulang sekolah sampai sore. Kadang dia out duluan, kadang aku out duluan, tapi kita selalu ketemu. Dan sampai suatu hari Agar.io hilang dari Facebook.
itu hilang tiba-tiba. Kayak yang di Facebook kan biasanya cuma game demo gitu kan, kayak cuma untuk survei mungkin, atau untuk sementara lah pokoknya. Dan waktu itu tiba-tiba hilang, mungkin masa demonya udah berakhir, jadi aku kehilangan sosok teman main game. Dan ketika aku coba untuk download, aku nggak menemukan Doge di sana, karena username-nya kan kita namanya kan suka-suka sendiri. Jadi aku pakai username Soyo Hinata dan dia username-nya Doge. Jadi kita nggak bisa mencari Facebook satu sama lain. Jadi kita nggak bisa kontekan dan kita nggak kenal satu sama lain. Kita cuma pernah main bareng di Facebook. Itu nyesek sih, itu pengalaman main game yang paling nyesek, karena ketika aku main Dragon Nest itu aku bisa ngechat kan, aku bisa chat, aku bisa tanya username-nya apa, Facebook-nya apa, atau nomor teleponnya berapa, jadi kita bisa berteman. Ketika main Tree of Savior juga aku bisa ngechat, bisa tanya-tanya. Ketika main Ion juga aku bisa nanya-nanya. Tapi ketika aku main Agario, di situ nggak ada kolom chat, kita nggak bisa saling nanya, kita nggak bisa tahu satu sama lain, dan itu nyesek cuy. Dan tiba-tiba gamenya hilang dari Facebook, itu bener-bener itu pengalaman paling nyesek cuy. Kayak aku sempat nggak main Agario lagi, nggak sih, sampai sekarang aku nggak main Agario lagi karena nyesek banget. Setiap aku inget game POW atau game yang lain, aku tuh selalu ingat Agario, dan aku tuh pengen menemukan username Doge yang pernah main sama aku, tapi aku nggak tahu gimana cara mencarinya karena nggak ada petunjuk sama sekali. Kayak itu sebuah pertemanan yang unik, meskipun cuma sebentar, tapi itu sangat berkesan. Bahkan mungkin yang main bukan orang Indonesia, karena kan Agario Facebook itu kan dari semua negeri, semua negara. Bisa aja dia bukan orang Indonesia. Kenapa aku jadi nyesek sendiri ya? Aku tuh kayak pengen ngomong tapi kayak ketahan, kayak nyesek gitu, kayak tiba-tiba tuh kangen, kayak tiba-tiba inget momen itu, dan aku kangen main Agario bareng-bareng. Ya ampun, padahal aku ngerti dia siapa. Kayak kita cuma orang random yang tiba-tiba ketemu dan sefrekuensi, udah sesimpel itu. Dan kita terpisah secara tiba-tiba, kayak sesuatu yang datang tiba-tiba, menghilang tiba-tiba, tapi aku gak rela. Mungkin dia juga udah lupa ya kalau dia pernah main sama aku. Nyesek banget weh. Hanya aku yang merasa itu berkesan mungkin, entahlah. Udahlah, kita lanjut ke cerpen selanjutnya aja. Jana minasan, sampai bye-bye.